Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Imron Rosyadi, MPD, selaku dosen penguji saya pada seminar proposal kali ini, dan yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Juwita Rini, MPD. Baiklah, pada hari ini perkenalkan saya Nurul Baiti Miftahus Syajaah, NIM 2118064, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Variasi Metode dan Penggunaan Media dalam Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 15 Pekalongan. Alasan saya memilih SMP Negeri 15 Pekalongan sebagai objek penelitian yaitu setelah saya melakukan tanya jawab dengan salah satu guru PAI di SMP tersebut yang bernama Ibu Tias, saya menemukan suatu masalah yaitu mengenai motivasi belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh ini, di mana motivasi belajar PAI dipengaruhi oleh metode mengajar dan media yang digunakan oleh guru. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kualitas pendidikan pada masa pandemi COVID, di mana lembaga pendidikan harus menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan fenomena, banyak kendala belajar yang dialami siswa pada sistem pembelajaran jarak jauh ini, khususnya dari segi motivasi belajar. Motivasi belajar yaitu dorongan yang diberikan untuk mencapai tujuan belajar. Tinggi rendahnya motivasi siswa dalam belajar itu dapat dipengaruhi oleh penggunaan metode yang bervariasi serta media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Sehingga saya tertarik untuk meneliti bagaimana atau seberapa besar pengaruh variasi metode dan media yang digunakan guru terhadap motivasi belajar siswa, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana variasi metode dan penggunaan media dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 15 Pekalongan. Kedua, bagaimana motivasi belajar peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 15 Pekalongan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh variasi metode dan penggunaan media dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 15 Pekalongan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini diantaranya, yang pertama mendeskripsikan variasi metode dan penggunaan media dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 15 Pekalongan. Yang kedua, mendeskripsikan motivasi belajar peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 15 Pekalongan. Yang ketiga, ada mendeskripsikan pengaruh variasi metode dan penggunaan media dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 15 Pekalongan. Selanjutnya ada kegunaan atau manfaat dari penelitian yang akan saya teliti, yaitu ada kegunaan teoritis sama kegunaan praktis. Kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pengalaman serta memperluas pengetahuan mengenai variasi metode dan media yang berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Kemudian dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain. Yang kedua ada kegunaan praktis. Bagi pihak sekolah digunakan sebagai bahan evaluasi pada kegiatan pembelajaran. Bagi halayak umum dapat dijadikan informasi tambahan bagi masyarakat, dan bagi penulis, bagi saya sendiri itu dapat dijadikan referensi yang dapat digunakan ketika mengajar nanti. Oke, langsung ke deskripsi teori. Yaitu yang pertama ada motivasi belajar. Motivasi yaitu dorongan baik internal maupun eksternal yang diberikan untuk mencapai tujuan. Menurut teori Tyson and Carroll, bahwa terdapat siswa yang tidak memiliki motivasi belajar atau kurangnya keaktifan belajar, sehingga guru harus melakukan usaha perbaikan supaya mereka termotivasi dalam belajar.
Motivasi belajar dikatakan tinggi jika siswa selalu berusaha untuk berprestasi dan selalu semangat dalam menghadapi sesuatu. Kemudian ada metode mengajar. Metode mengajar yaitu strategi mengajar yang digunakan guru di dalam kelas seperti metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab maupun eksperimen. Adapun yang dinamakan variasi metode pembelajaran yaitu adanya perpaduan dan pergantian antara satu metode dengan metode lainnya dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan jurnal kajian Islam yang ditulis oleh Rusyadi yang berjudul Variasi Metode dan Media Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam, variasi metode pembelajaran memiliki tujuan untuk mengurangi kejenuhan belajar siswa serta meningkatkan motivasi siswa. Penggunaan metode pembelajaran yang baik, yang tepat itu dapat dilihat dari ketepatan antara metode yang diberikan dengan tujuan yang hendak dicapai, materi pembelajaran, serta situasi belajar itu sendiri. Nah, kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu sesuatu untuk menyampaikan bahan pelajaran berdasarkan buku yang ditulis oleh Arif S.Sadiman dan yang berjudul Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya. Media pembelajaran yang tepat dapat mengoptimalkan dan memfokuskan minat siswa serta dapat mengatasi sikap pasif peserta didik dalam belajar di kelas. Nah, selanjutnya ada pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Munir dan yang berjudul Pembelajaran Jarak Jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran jarak jauh yaitu pembelajaran di mana antara guru dan peserta didik berada di tempat yang berbeda dan menggunakan media sebagai perantara untuk belajar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode pada penelitian saya. Yang pertama ada jenis dan pendekatan. Penelitian ini tergolong penelitian survei, di mana informasi diperoleh dari sampel dan menggunakan kuesioner tertulis. Dengan pendekatan kuantitatif, di mana instrumen penelitian berguna untuk mengumpulkan data dan analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 15 Pekalongan yang berjumlah 134. Dan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, saya menggunakan rumus Rovin dengan teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling, di mana sampel diambil secara acak dari anggota populasi. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode angkat dan dokumentasi. Metode angkat ini bertujuan untuk mengetahui variasi metode dan penggunaan media yang digunakan oleh guru serta motivasi belajar peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 15 Pekalongan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian metode dokumentasi saya gunakan untuk mengumpulkan data mengenai profil, visi misi, dan gambaran umum SMP Negeri 15 Pekalongan. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Untuk mengetahui validitas instrumen, saya menggunakan korelasi product moment dari person. Dan untuk reliabilitas instrumen, saya menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Untuk menggambarkan variabel penelitian, saya menggunakan analisis deskriptif. Di antaranya ada mean, median, modus, dan standar deviasi, tabel distribusi frekuensi, histogram, tabel kecenderungan variabel. Nah, selain analisis deskriptif, dalam penelitian ini juga menggunakan analisis inferensial, yaitu diantaranya ada uji linearitas untuk mengetahui hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada uji multikolinearitas, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan menggunakan analisis korelasi product moment. Analisis regresi ganda
juga saya gunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu ada 2 variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, kerangka berpikir pada penelitian ini itu bisa dilihat pada bagian yang saya paparkan, bahwa tinggi rendahnya motivasi siswa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu metode dan media yang digunakan oleh guru. Variasi metode dan penggunaan media yang tepat itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam penelitian ini, hipotesis yang saya ajukan yaitu ada 2, hipotesis alternatif HA dan hipotesis nihil H0. Hipotesis alternatif pada penelitian saya yaitu terdapat pengaruh variasi metode dan penggunaan media dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 15 Pekalongan. Sedangkan hipotesis nihilnya yaitu tidak terdapat pengaruh variasi metode dan penggunaan media dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 15 Pekalongan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.